Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada minggu ini menyapa kita dari Evangelium Lukas pasal 12 ayat 13 hingga ayat 21. Lukas 12 ayat 13 hingga ayat 21. Mari persiapkan hati dan pikiran kita akan menyambut firman Tuhan. Orang kaya yang bodoh, saya akan bacakan buat kita. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku akan menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum perikop ini, khususnya ayat 1 hingga ayat 12, di sana diceritakan bagaimana Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya yang begitu banyak, kepada pengikut-pengikut yang mengikuti dia. Yesus mengajarkan 3 hal di sana. Yang pertama adalah supaya murid-murid itu menghindari yang namanya kemunafikan. Dan yang kedua, diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya mereka hanya takut kepada Allah saja. Dan yang ketiga, supaya mereka mau mengakui Tuhan di hadapan umum. Setelah Yesus mengajarkan ini kepada halayak ramai yang menjadi pengikut Yesus, maka muncullah ayat yang ke-13, di mana di sana diceritakan seorang dari antara orang banyak itu bermohon atau meminta kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia mau berbagi warisan dengan aku." Saudaraku, mungkin kita akan bertanya, mengapa pula seseorang itu harus mengatakan, harus meminta kepada Tuhan Yesus supaya Yesus ambil bagian atau ikut campur dalam pembagian harta itu? Bukankah harta itu adalah warisan daripada orang tuanya? Kalau warisan daripada orang tuanya, apakah itu tidak bisa mereka bagi untuk kebaikan kehidupan mereka bersama? Kenapa mereka tidak membaginya itu dan harus meminta Yesus untuk datang turut campur di tangan di sana? Jangan-jangan mereka punya masalah di antara mereka yang bersaudara. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kemungkinan besar seseorang ini, mungkin inilah yang dikatakan oleh Om PSP atau Orkes Moral Pancaran Sinar Pertumah yang terkenal pada tahun 70-an, yang menyinggung soal mahasiswa yang sering bolos kuliah. Mungkin seseorang ini masa sekolahnya jarang masuk atau banyak bolos. Ketika ada pelajaran bagi-membagi dia tidak masuk, makanya dia hanya tahu kurang, tambah, dan kali-kali.
Atau mungkin ini yang sering dikatakan oleh orang Batak, inilah susahnya kita. Kalau yang namanya kali-kali cepatnya luar biasa, tapi yang namanya berbagi tidak pernah berhasil, walaupun sebetulnya itu bukanlah tabiat orang Batak. Tapi terlepas daripada itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata Yesus tidak memberi ruang untuk menjawab pertanyaan itu atau memenuhi keinginan itu. Justru Yesus berkata sebagaimana yang tertulis dalam nats Alkitab, saudara, siapa yang telah mengangkat aku menjadi hakim? Siapa yang mengangkat aku yang menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Karena sekalipun orang berlimpah-limpah hartanya, tetapi kehidupannya tidak ditentukan oleh kekayaannya itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang novelis dan dia merupakan seorang ahli filsafat dari Rusia yang bernama Leo Tolstoy. Dia terkenal karena gagasannya tentang perlawanan tanpa kekerasan dengan mahakaryanya yang berjudul bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam dirimu. Dan karyanya itu banyak mempengaruhi tokoh-tokoh di abad 20 seperti Mahatma Gandhi dan Martin Luther King. Tentang ketamakan dia pernah membuat satu kisah, diceritakan seorang pernah ingin membeli sebidang tanah. Ukurannya mungkin tidak lebih daripada 10 hektar. Tapi suatu ketika dia menemui yang punya lahan itu, sang pemilik lahan menunjukkan, inilah, dia tunjukkan di sana ada banyak lembah dan bukit-bukit, ini bisa Anda beli. Kemudian dia tanya harga dan luar biasa, harga yang disebutkan itu justru di bawah daripada yang dipikirkan, sehingga semangatnya sangat besar untuk membeli tanah lebih banyak lagi. Dan kemudian dia bertanya kepada sang pemilik itu, kira-kira berapa hektar yang bisa saya beli? Kemudian sang pemilik tanya menjawab, terserah Anda, seberapa luas yang boleh Anda lewati dengan berlari tanpa henti, Anda boleh membelinya. Maka timbul semangat yang lebih besar lagi bagi dia untuk memiliki lebih banyak. Kalau boleh lebih daripada 10 hektar, kenapa tidak? Kemudian dia mencoba berlari dan berlari. Dia lewati 10 hektar, dia sangat bersuka cita. Lewat 20 hektar, dia bersuka cita. Ada dalam benaknya timbul bayangan, kalau saya bisa sampai 30, 40 hektar atau bahkan 50 hektar, 3 atau 4 tahun lagi kita bisa bayangkan berapa harga daripada tanah itu akan melonjak melambung tinggi. Dia membayangkan kekayaan yang itu besar akan menyambut dia di hari yang akan datang. Maka dengan segala kekuatan dia paksa dirinya untuk mendapatkan lebih banyak lagi tanah itu. Hingga akhirnya dia bisa menyelesaikan tahap akhir mencapai 100 hektar. Dan hingga dia sampai di depan pemilik tanah itu mengatakan 100 hektar. Tetapi saudaraku, boro-boro 100 hektar, 20 hektar atau 10 hektar yang didapatkan hanya 2 kali 1 meter cukup untuk memakamkan jasadnya. Karena dia karena ketamakannya memaksakan dirinya untuk mendapatkan tanah yang lebih banyak, sehingga dia tidak memperhitungkan kekuatannya. Ketika dia mengatakan 100 hektar, disitulah dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Saudaraku, dalam hal ketamakan ini, untuk menjelaskannya kepada para murid-murid, Tuhan Yesus juga memberikan sebuah perumpamaan. Dikatakan di sana ada seorang kaya, dia mempunyai lahan yang begitu luas dan hasilnya melimpah. Kemudian ada timbul di benaknya, begitu banyaknya hasil ini, di mana kira-kira aku akan menyimpan ini? Saudaraku, adakah yang salah ketika tanah kita subur? Adakah yang salah ketika kita berpikir bagaimana untuk menyimpan harta? Bagaimana caranya kita untuk mengamankan segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Bukankah kita ingin selalu bahwa apa yang kita lakukan itu berhasil? Bukankah itu doa kita kepada Tuhan? Kiranya semua pekerjaan kita diberkati.
Adakah salah kita ketika kita merencanakan demi keamanan daripada harta kita sendiri itu? Adakah sesuatu yang salah ketika kita harus mendepositikan uang, mengasuransikan diri, merencanakan kehidupan yang lebih baik di hari yang akan datang? Itulah sebenarnya yang dilakukan oleh sang orang kaya itu, sehingga dia memutuskan akan merombak lumbungnya, membuat lumbung yang lebih baik, dan di sana dia akan menyimpan barang-barangnya dan hasil daripada tanamannya itu. Saudara, tiada yang salah di situ, dan memang harta tidak pernah menjadi kesalahan untuk dimiliki dalam kehidupan ini. Tetapi kita perhatikan saudaraku, di ayat 9 di sana dikatakan, setelah itu dia lakukan semua, maka dia akan berkata, hai jiwaku, padamu ada barang-barang dan harta yang disimpan begitu banyak. Bersenang-senanglah hai jiwaku, makanlah, minumlah, bersukacitalah. Inilah yang menjadi kesalahan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Si orang kaya ini lupa oleh karena ketamakan yang ada dalam dirinya. Dia tidak menyadari bahwa justru sebenarnya kehidupan ini terkait dengan Sang Pencipta. Kehidupan ini tidak bisa ditentukan oleh apa yang kita miliki, tapi sepenuhnya itu adalah kuasa Tuhan. Bukankah kehidupan ini adalah lahir hingga akhirnya mati, kita meninggalkan dunia ini, dan oleh karena anugerah Tuhan kita dibangkitkan kembali untuk sampai di dalam kehidupan kekal. Karena itu yang menjadi kesalahan fatal daripada si orang kaya ini adalah tadinya dia merencanakan sesuatu yang baik, untuk hal-hal yang baik dinikmati pada hari yang akan datang, tapi pernyataan untuk mengatakan hai jiwaku, dia melupakan Sang Pencipta yang sungguh sebenarnya menjadi pemilik tunggal daripada kehidupan ini. Saudaraku, inilah yang menjadi masalah, dan dari perikop ini selanjutnya dikatakan di sana, lantas bagaimana kalau apa yang seharusnya kita lakukan seandainya hal ini terjadi dalam diri kita? Ada harta, ada berkat yang Tuhan berikan melimpah dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita lihat di ayat 21 dikatakan di sana, begitulah, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Banyak harta tidak menjadi masalah, tetapi ketika kita mengumpulkan itu dengan suatu ketamakan hanya untuk memiliki diri kita sendiri, di sini dikatakan Tuhan Yesus memakai istilah tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah artinya mengakui sepenuhnya bahwa hidup ini adalah anugerah Allah dan sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita berpikir bahwa semua yang kita miliki ini hanya untuk memuaskan diri kita tanpa memikirkan Sang Pencipta yang telah menitipkan ini dalam kehidupan kita, inilah merupakan kegagalan kita. Alangkah baiknya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai anugerahnya, kita akan menikmatinya sedemikian baiknya, dan kita peduli kepada orang lain yang mungkin juga dipakai Tuhan untuk membutuhkan atau apa yang kita dapatkan daripada Tuhan itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketamakan adalah sikap hidup yang berdasarkan kehidupan yang berlebihan dan tidak terkontrol. Ketamakan tidak akan pernah memberikan kepuasan dalam kehidupan manusia. Ketamakan justru akan membuat orang itu kehilangan persekutuannya dengan Tuhan. Sementara persekutuan dengan Tuhanlah yang menganugerahkan kepada kita cinta kasih yang merupakan hadiah yang paling besar. Cinta kasih itu sangat spesial, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Merupakan satu perasaan ajaib yang membuat kita menjadi utuh sebagai manusia. Dan perasaan itu tidak gampang untuk didapatkan dan tidak bisa dibeli dengan uang. Satu-satunya untuk mendapatkan cinta kasih itu adalah menyambut anugerah Tuhan dengan bersikap sebagai diri kita sendiri dan memberikan segala cinta yang tulus kepada semua orang sebagaimana Tuhan telah melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang apakah kita mau kehilangan daripada
cinta kasih itu sendiri? Tentu kita akan mengatakan tidak. Tapi bagaimana caranya? Karena itu mari kembali periksa kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi dan melakukan tentang harta itu sendiri. Saudaraku, uang dan harta adalah penting. Namun ada banyak hal penting lainnya yang harus menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap? Bagaimana kita berempati? Punya rasa peduli? Bagaimana kita menemukan keseimbangan serta memelihara keutuhan ciptaan? Uang dan harta akan mewarnai kehidupan, tetapi tidak untuk membuat kita terjerat. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari sempatkan waktu untuk berdiam. Biarkan hati berbicara. Temukan makna kehidupan sejati. Dengan peduli dan berbagi, maka uang dan harta akan lebih berarti. Jauhilah ketamakan, pasiring ma hamokuson PMH. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dimuliakanlah kiranya nama-Mu untuk segala kebaikan yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami dapat merasakan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan dan boleh kami nikmati di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Sungguh berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami, tapi terkadang kami Tuhan jatuh di dalam ketamakan. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri, kami tidak peduli kepada orang lain. Terima kasih untuk firman ini Tuhan, kiranya kami semakin peduli berempati kepada orang lain dengan kesadaran sungguh apapun yang kami dapatkan ini hanyalah anugerah Tuhan yang akan kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini yang sangat menguatkan kami dan akan menyadarkan kami Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Engkau, supaya boleh mempergunakan seluruh yang Tuhan berikan untuk kesukaan bagi kami semua dan menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang hingga saat ini kami Tuhan harus tetap beribadah di rumah. Biar Engkau berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan kesegaran, menyadari Tuhan segalanya akan indah pada waktunya. Apapun yang sedang dialami oleh jemaat-Mu, biarlah Engkau yang menuntun, menguatkan, sehingga pengharapan yang hidup tetap ada dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan tetap menyertai para jemaat-Mu, maka mereka akan bisa menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Tolong Tuhan Engkau berikan kekuatan, Engkau lawat saudara-saudara kami yang hingga saat ini Tuhan harus terbaring di tempat tidur karena sakit penyakit, atau saudara-saudara kami yang Tuhan telah berkati sehingga dalam proses pemulihan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah kasih sukacita daripada Tuhan menguatkan mereka. Engkau berkati makanan dan minuman, kiranya akan menjadi kekuatan baru yang akan mendatangkan kesembuhan bagi jemaat-Mu. Terkhusus Tuhan kami teringat kepada hamba-Mu Sintua Tampu Bolon Inang Borusian beserta boru mereka yang ada di Cilegon. Biarlah Engkau lawat Tuhan berita yang sampai kepada kami mengalami sakit penyakit, apapun yang sedang dialami, kami yakin Tuhan tahu semuanya itu. Karena itu biarlah Engkau berkati Tuhan supaya mereka mendapatkan kesembuhan dan boleh melaksanakan aktivitasnya kembali sedia kala. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya untuk saudara-saudara kami yang Tuhan izinkan boleh bersukacita karena ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Tuhan telah menyediakan berkat yang lebih melimpah lagi, dan Tuhan akan tetap menuntun di dalam perjalanan kehidupannya serta mengingatkan melalui Roh Kudus-Mu supaya semakin merendahkan hati dan pikirannya di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kalau gereja-Mu ini melalui hamba-Mu keluarga P. Nababan Inang Diakones Boru Sinaga, Engkau berkati seorang putra
pada hari Jumat malam kemarin. Tuhan, kami sangat bersuka cita Engkau mengabulkan permohonan hamba-Mu itu, dan semua yang dikasihi dan mengasihi mereka, anak dan inang diakones, boleh mengalami kesehatan. Kami yakin dan memohon kehadirat-Mu supaya pada waktu yang dekat ini boleh kembali ke Pargodungan ini untuk boleh berkumpul dengan kami, mempersiapkan yang terbaik Tuhan untuk pelayanan ini. Kami serahkan roh dan jiwa hamba-Mu beserta anak terkasih kami, dan biarlah Engkau berkati anak itu Tuhan, menjadi anak kesukaan kelak di tengah-tengah keluarga dan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga teringat Tuhan untuk pemerintah kami dan tenaga-tenaga medis yang hingga saat ini masih berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang menghanyutkan pikiran kami dengan penuh ketakutan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan supaya mereka tetap dapat mengambil keputusan dan langkah-langkah yang terbaik demi kebaikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.